Yang pertama adalah puasa am, puasa secara umum, puasa secara formal. Ini artinya dia hanya memuasakan perut, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini adalah puasa secara umum yang dilakukan oleh kaum muslimin. Hari ini Bapak Ibu kita telah termasuk bagian dari puasa am. Kemudian yang kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabah. Rawahu al-Bukhari. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmat sehingga kita bisa hadir ke dalam masjid ini, tentunya dalam rangka untuk menegakkan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini adalah hari yang ketiga bagi kita dalam rangka untuk melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan, kesehatan sampai berakhirnya bulan suci Ramadan di tahun ini. Bapak Ibu rahimakumullah, puasa di dalam kitab suci Al-Quranul Karim itu diungkap dengan dua kata. Pertama kata as-siyam, yang kedua adalah kata as-saum. As-siyam dan as-saum itu adalah masdar dari sama yasumu. Secara bahasa berarti menahan. Jadi sama yasumu masdarnya, as-siyam dan as-saum itu berarti menahan. Tetapi konteks penggunaan kedua kata itu berbeda. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kata as-siyam
itu terulang dalam kitab suci Al-Quran sebanyak 9 kali pada 7 ayat. Yang dimaksud as-siyam di dalam kitab suci Al-Quranul Karim itu, salah satu ayat yang berbicara tentang ini adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam. Jadi disebut di sini kata asyam. Asyam itu berarti menahan, tidak makan dan tidak minum dan berhubungan istri pada siang Ramadan. Pada siang Ramadan. Ini perlu digarisbawahi, bukan pada malamnya. Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini disebut dalam kitab suci Al-Quran makna dari kata asyam. Sementara kata as-saum itu terulang dalam Al-Quran hanya 1 kali saja, yakni terdapat di dalam surat Maryam ayat yang ke-26. Inni nazartu lirrahmani sauma. Sauma. Konteks ayat ini berbicara bahwa ibu dari Nabi Isa alaihi salam, Siti Maryam, ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, itu dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, menahan ucapan lidahnya. Nah, bedanya Bapak Ibu sekalian, kalau kata asyam itu adalah lebih tertuju kepada memuasakan fisik, tidak makan dan tidak minum dan berhubungan istri pada siang Ramadan. Ini menunjukkan bahwa tuntutan agar kita memuasakan fisik. Sementara kata as-saum, tuntutan tidak hanya memuasakan fisik, tidak hanya dituntut menahan tidak makan dan tidak minum pada siang Ramadan, tapi juga dituntut untuk memuasakan jiwanya. Bapak Ibu sekalian, orang yang telah melakukan as-siyam belum tentu dia melakukan as-saum, tapi orang yang sudah melakukan as-saum sudah tentu dia melakukan as-siyam. Jadi kalau kita buat sebuah lingkaran, kata as-saum itu adalah lingkaran umum secara bulat. Di dalam lingkaran itu ada as-siyam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya dituntut menegakkan ibadah puasa saja, tidak makan dan tidak minum saja, tetapi juga dituntut untuk memuasakan jiwa, mengendalikan seluruh anggota tubuh kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa terancam ibadah puasa seseorang kalau dia hanya memuasakan fisik tapi dia tidak memuasakan jiwanya. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'ama wa syaraba." Siapa yang tidak bisa meninggalkan qaula zur. Qaula zur ini maknanya berdusta, berbohong, carut marut, bergunjing, memfitnah, padahal dia berpuasa pada siang Ramadan, tapi dia tidak mampu menahan ucapan lidahnya untuk berbohong. Itu qaul zur maknanya. Wal amalabi, atau amalannya yang menyimpang pada siang Ramadan. Dia puasa
tapi pergi ke warung, kemudian di warung itu dia berjudi misalnya, itu amalan yang menyimpang pada siang Ramadan. Falaisa lillahi hajatun fi adi ayyada'a ta'ama wa syaraba. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan ibadah puasanya meskipun dia tidak makan dan tidak minum. Ini kan bentuk dari ancaman seseorang hanya memuasakan fisik. Sebab kalau berpuasa secara fisik saja, tidak makan dan tidak minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu anak SD saja kini lah banyak na mampu berpuasa sebulan. Anak-anak kadang ko apa? Kalau bisa berpuasa kini sebulan penuh. Tetapi dia belum mampu melakukan as-saum, menahan lidahnya. Itu sebabnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin itu membagi puasa kepada 3 bagian. Pertama namanya puasa am, yang kedua adalah puasa khas, dan yang ketiga adalah puasa khawasul khawas. Yang pertama adalah puasa am, puasa secara umum, puasa secara formal. Ini artinya dia hanya memuasakan perut, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini adalah puasa secara umum yang dilakukan oleh kaum muslimin. Hari kini Bapak Ibu kita telah termasuk bagian dari puasa am. Kemudian yang kedua adalah meningkat di atas itu namanya puasa khas, puasa yang lebih khusus, adalah memuasakan jiwa, memuasakan anggota tubuhnya, menahan pandangan matanya dari hal yang diharamkan Allah pada siang Ramadan, dan juga memuasakan pendengarannya agar pendengaran ini tidak menyimpang. Karena ada orang berpuasa Bapak Ibu, ada orang bergunjing, dia ikut pula di sana menguping supaya lama cerita ko satu lo menangan. Di siang Ramadan dia dituntut untuk menahan ucapannya. Itu sebabnya kalau di siang Ramadan ini seseorang mengajak kita berbicara hal yang tidak bermanfaat, katakan kepadanya, ana shaim, saya puasa. Jadi di siang Ramadan ku Bapak Ibu, lebih banyak wak menahan ucapan kita daripada kita berbicara. Lebih rancak kalau diam-diam itu baca Quran pada motar masjid misalnya dari Allah. Menahan tangannya, jangan sampai tanganku di bulan suci Ramadan mencuri. Ini kalau berbuku nak do yang kedibo berbuku di silo misalnya, kan bisa jadi. Kakinya juga demikian harus dipuasakan. Ini namanya puasa khas. Ada yang lebih tinggi dari itu kata Al-Imam Al-Ghazali, puasa khawasul khawas. Ini adalah puasa para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang al-muqarrabin. Dia tidak hanya memuasakan fisik, tidak hanya memuasakan seluruh anggota tubuhnya, tapi pikirannya, hatinya. Dia berpuasa dalam rangka tidak ada yang dituju kecuali keridhaan Allah SWT. Bagi mereka dunia ini adalah masa yang klimaks. Bagi orang yang puasanya khawasul khawas, dunia tidak menjadi sebuah tujuan. Dia tidak terlalu tertarik lagi dengan dunia yang fana ini. Maksudnya begini baik. Misalkan kita makan dalam kekenyangan, awak makan kenyang ya. Datang orang mengajak kita makan lagi, mungkin kita tidak mau. Mengapa? Ya kini sudah kenyang, mengapa lagi makan? Kita misalnya memakan durian. Durian itu katakanlah kita sudah memakan 5 buah durian, kan sudah kenyang itu. Datang orang mengajak kita makan durian, apakah kita mau atau tidak?
Kita sudah kenyang, klimaks. Klimaks itu adalah puncak dari sebuah kepuasan jiwa. Bagi orang khawasul khawas, dunia bagi mereka adalah masa klimaks, tidak menjadi sebuah tujuan. Mereka sudah menahan kehendak-hendak keduniaannya itu. Yang tertuju bagi mereka adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, semoga di bulan suci Ramadan ini kita tidak hanya dituntut untuk memuasakan fisik, memuasakan perut, tapi juga kita dituntut untuk memuasakan jiwa kita. Semoga puasa Ramadan kita di tahun ini akan mampu menghapus seluruh dosa-dosa kita yang telah lewat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.